beda ya skrip sama penulis, beda. Jadi skrip itu cuma mencatat adegan. Saya oke nih, scene 1 take 1 oke. Scene 1 take 1 shoot 2 misalnya ada misalnya gagal ya. Itu maksudnya buat editor juga ya. Jadi panduan skrip itu tata kamera. Di sini ada DOP. Terus ada yang namanya kameramen. DOP sama kameramen udah tahu belum sih perbedaannya? Mungkin kalau kemarin secara teori kayaknya ribet gitu ya. DOP itu yang menentukan namanya gambar. Saya gini ya, nanti scene ini kan ada lari, kameranya ini moving, itu yang menentukan moving. Kameramen, bayang ngomong operatornya kameramen, jadi kameramen DOP menentukan tinggalnya. Gambarnya moving, kasih kameramen ngerol dia, moving. DOP sama kameramen berbeda itu. Jangan ada juga DOP juga megang kamera, itu bisa. Ini kalau buat penjelasannya lebih seperti itu. Beda DOP sama kameramen. Kalau kameramen cuma yang gunain kamera, tapi DOP itu bertanggung jawab atas gambar. Jadi nanti dia adegannya di kasur, lagi tidur kan, terus DOP yang nentuin dari angle yang dari atas kah gini kan, atau dari di atas slide gitu, itu DOP. Bukan saya kameramen yang laksanain, mau nih, mau nanti kan ada di atas. Sound, itu juga nih. Sound banyak yang nggak mau ya. Sound ini vital banget buat yang namanya. Jadi kalau emang ada noise ya kan, kita pakai namanya Tascam. Misalnya kita pakai Tascam, sound itu pisah sama kamera. Jadi kamera ya kamera, sound ada alatnya. Jadi yang biasa kemarin aku pakai sih Tascam. Tascam itu cuma kayak ini lah, HP lah. Terus itu ada kayak level. Jadi kalau operator biasanya mainin gitu. Tugasnya operator, gimana caranya ngambil sound biar nggak noise. Nah, sound juga berhak ngekat kalau ada suara yang musik. Saya lagi syuting, lagi dialog nih. Ada yang ngobrol, yang ngobrol. Sound juga berhak buat ngekat. Dia suka ngaku. Biasa sih kalau sound itu satu biar jaga suara biar nggak noise. Misalnya pas didengerin di headset kenceng, pas didengerin itu salahnya sampai ada dua, yang satu lagi beda. Sebenarnya sound juga vital sih. Kalau lighting ini juga lumayan vital juga sih, karena kalau misalnya di tempat kayak biasanya ruangan ya, kalau ruangan dinaikin ISO dikit aja, kamera kan ada ISO, dinaikin ISO dikit gambarnya pasti koral. Otomatis kita pakai kamera, pakai lighting itu harus di set, itu kemauan saya DOP kan, sama saudara ini lightingnya kurang di sini deh, jadi saya mau benar-benar ngeset lighting. Jangan bilang lighting itu gampang, seperti itu. Kalau misalnya sound, biasanya sih itu sound lebih ke dia ngambil sound detail sih, kayak gagang pintu kan, itu emang langsung di lokasi diambilnya. Saya suara jam, detik jam. Saya sound, misalnya kalau sound lupa aja. Oh iya, gue lupa. Buat nambal ini kayaknya ada noise nih, pas lagi nge-pick ada orang ngobrol ya.
artistik. Artistik ini biasa untuk ngeset properti. Dia biasanya ada yang namanya orang yang ngeset sama yang dia. Misalnya ini ada ruangan kosong ya. Kita mau adegan di skenario syutingnya di kelas, latarnya di kelas, INT kelas. Nah di situ tugasnya artistik buat gimana caranya ruangan kosong ini bisa jadi kelas. Misalnya kalau properti itu cuma nyediain kayak lampu. Misalnya kalau di kelas ada apa sih, papan tulis, dia pasti yang nyediain itu properti. Nah buat set ada lagi, dia ngeset, jadi tidak ada dia ngeset. Nah caranya buat ruangan kosong ini menjadi sebuah kelas. Paham? Rank up, kostum, rank up. Ini kalau misalnya make up, biasanya sih lebih ke continuity sih ya, continuity sama kostum. Kayak di skenario kejadiannya satu hari kan, kejadiannya satu hari. Tapi sekarang kalian kan misalnya syutingnya misalnya Sabtu Minggu ya. Oke lah, ini akhirnya kita ambil bangun tidur ke kamar mandi, kita ngambil bangun tidurnya pas hari pertama, tapi pas dia habis mandi terus mau jalan sekolah hari berikutnya kita jadian dalam di skenario jadi dalam satu hari, tapi kalian ambilnya 2 hari atau berapa minggu. Tugasnya kostum ini lebih ke continuity sih. Misalnya pas dia pakai tasnya aja beda, itu udah fine banget. Di rumah dia pakai tas warna merah, tiba-tiba pas di jalan berubah jadi biru. Itu nggak continuity. Ya, saya jam tangan lebih detail sih. Jam tangan ini saya jam tangannya warna merah atau amis. Itu harus benar-benar diperhatiin buat make up dan kostum. Saya baju sama masa berangkat sekolah dia pakai biasa ngobrol pakai baju editing. Biasanya nih kalau kalian udah jadi syuting, ini paling stres tugasnya editing. Ini editing. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian telat misalnya deadline-nya pemutaran misalnya hari Minggu, kalian selesai syutingnya harusnya hari Rabu, tapi molor hari Jumat. Edit cuma sehari. Nah itu yang paling stres, editing. Makanya di sini ada yang namanya editing, ada 2, offline, online. Kalau buat offline tuh dia bikin gambar, file banyak nih, 1 file. Gak tahu nih sih berapa. Ini tadi di script itu scene 1. Offline cuma nyambungin gambar doang. Jadi dari file nyambung editing sampai satu adegan atau satu film itu tugasnya cuma nyambung offline. Kalau online tuh bersihin semua. Ya, gambarnya kayaknya di menit ketiga harus dipotong. Itu online, itu di online. Terus di grading color masuk background musik tuh di online, sampai rendering tuh di online. Jadi tugasnya offline itu cuma dia nyusun gambarnya, nyusun tap sampai satu film itu cuma disusun. Sama audio itu kalau misalnya pisah kan kita pisah nih, kalau nanti pisah gitu beda sama kamera itu audio tuh banyak. Jadi kayak ibarat adegan audio yang asli itu dihapus ganti audio yang dari alat rekam gitu. Jadi kayak ibaratnya istilah dubbing tapi dubbing murni, dubbing dia harus dicocokin dulu suaranya gitu kan.
biar balance sih. Itu tugasnya editing. Kayak kalau online-nya dia lebih ke background musik, jadi harus di balance juga. Jadi biar dia orang lagi dialog tapi background-nya kok tengah-tengah ya. Dia dari dialog background-nya dialog sound dialognya agak kecil ya kan. Itu semuanya di online. Kalau di offline cuma nyatuin gambar sama nyatuin audio itu kayak dubbing soalnya. Dubbingnya tapi dubbing murni, bukan dubbing yang dia ngetek dulu baru kita dubbing, bukan. Jadi dia ngetek dan sini sound recording di kamera, ini sound recording. Jadinya kan bisa disatuin gitu, cuap-cuap. Itu fungsinya berat sih di editing. Jadi harus tahan banting juga. Kalau emang mepet harus begadang. Keep an organizer, kayak bisa dibilang gitu. Jadi ini kayak emang harus ada sih buat kayak misalnya kita ngetek di mana harus butuh surat izin, bisa atau pas nanti filmnya mau diapain nih, masa cuma syuting ya kan, sampai nggak tahu. Nah itu juga sih. Nah nanti kita bakal bikin saran untuk masih mungkin di sini IO-nya sedikit, nanti pas saya kita bikin. Udah jelas belum sih? Udah ya. Ada yang